Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi yaitu bersama saya Ayu Anggriani. Kali ini kita akan membahas part kedua tentang merancang karya ilmiah. Adapun pembahasannya, mari kita simak penjelasan berikut. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah harus mengikuti dua kaidah, yaitu kaidah penulisan yang bersifat umum dan kaidah penulisan yang bersifat khusus. Nah, kaidah yang bersifat umum adalah kaidah tentang bahasa Indonesia yang baku dan ejaan yang berlaku secara umum. Dan kaidah yang bersifat khusus adalah kaidah mengenai teknis penulisan yang telah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan tertentu. Dan tentunya bahwa salah satu ciri khas ilmiah adalah bersifat objektif ya. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah. Nah, semacam novel ataupun cerpen yang mengarangnya bisa ber aku, kamu, dan dia. Nah, kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Dalam hal ini, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti, contohnya, saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Nah, kalimat yang harus digunakan adalah di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Dalam kalimat tersebut, kata ganti saya diganti penulis, atau bisa juga peneliti. Cara lain dengan mengatakannya dalam kalimat pasif, misalnya di dalam penelitian ini, atau digunakan kuesioner. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat subjek ya. Subjek penelitian dinyatakan secara tersurat. Dalam komunikasi ilmiah, memang penulis diharapkan sering mempergunakan kalimat pasif seperti peneliti atau penulis, atau menggunakan kata-kata yang baku tentunya. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda atau yang ambigu tentunya. Tidak diperbolehkan menggunakan kata ambigu ya dalam menulis karya ilmiah. Nah, makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Adapun makna konotasi adalah makna yang mengalami penambahan atau tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal lain. Contohnya di nomor 1 yaitu tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Nah, maknanya posisi lawan dari kanan itu adalah kiri. Nah, contoh kalimat dari konotasi, partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Nah, ideologinya adalah maknanya adalah ideologi aliran politik. Jadi, denotasi dan konotasi memiliki makna yang berbeda ya. Contohnya yang kedua yaitu dari denotasi, malam ini udara terasa sangat panas. Contohnya atau maknanya adalah membahas tentang suhu ya, suhu udara. Nah, jika menggunakan
kata konotasi. Contohnya, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Nah, dari hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah, nah makna dari konotasinya adalah emosi atau amarah. Itulah perbedaan dari denotasi dan konotasi. Tentu walaupun menggunakan salah satu kata yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Seperti itu. Baik, satu lagi ya Ibu contohkan, yaitu di nomor 3. Menggunakan kata denotasi ya. Adikku senang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Nah, maknanya adalah warna gelap, bahwa adiknya itu sering banget menggunakan baju yang warna hitam, atau si adik itu suka sekali menggunakan warna hitam. Nah, yang contoh dari konotasi yaitu ia sudah insaf, tidak ingin lagi tenggelam ke dalam dunia hitam. Nah, maka maknanya adalah kemaksiatan atau kehinaan. Itu contoh dari beberapa kata denotasi dan konotasi yang memiliki makna berbeda. Nah, ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah salah satunya yaitu reproduktif. Maksudnya ditulis oleh penulis karya ilmiah dapat diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua yaitu secara rasional. Penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis. Dan yang ketiga yaitu bersifat denotatif. Bersifat denotatif artinya penulis dalam karya ilmiah menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Yang keempat yaitu penggunaan istilah keilmuan. Nah, artinya penulis dalam karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai penulis pada bidang ilmu yang lain. Dan yang kelima yaitu penggunaan bahasa baku dalam ejaan atau kata, kalimat, dan paragraf. Artinya penulis mempergunakan bahasa dengan mengikuti kaidah tata bahasa agar hasil tulisan tidak mengandung arti yang lain atau ambigu ya, atau salah tafsir bagi para pembaca. Yang ketujuh, tidak ambigu, maksudnya tidak bermakna ganda karena penulis kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas ya. Dalam penulisan ilmiah harus lugas. Dan yang ketujuh yaitu tidak emotif. Tidak emotif ini maksudnya tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis karya ilmiah. Ini harus lugas dan harus jelas makna dalam penulisannya. Sekarang kita akan membahas sistematika karya tulis ilmiah. Nah, isi dari karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal, sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif ya. Masalah-masalah dalam karya ilmiah mencangkup berbagai hal yang bersifat empiris atau pengalaman nyata, mulai dari masalah keagamaan, masalah bahasa, budaya, sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, dan sebagiannya. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Bagian pelengkap terdiri atas judul, kata pengantar atau daftar isi, dan daftar pustaka. Nah, bab 1 yaitu yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang masalah, yaitu terdapat uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah
untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan yang diangkat perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Di rumusan masalah yaitu terdapat argumentasi atau pernyataan kritis yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini diuraikan secara singkat serta jelas tentang tujuan apa yang akan dicapai dalam penelitian. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Uraian mengenai hasil karya tulis ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangsikan dari hasil penelitian tersebut. Nah, bab kedua yaitu kerangka teori atau kerangka kajian ya. Nah, landasan teori seperangkat konsep batasan dan posisi yang dapat menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Atau bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan ya, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi-argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan teori yang relevan. Yang kedua yaitu hipotesis penelitian, kesimpulan sementara dalam kerangka pemikiran seorang peneliti. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Ya, jenis penelitian antara lain yaitu dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya dan sifat-sifat masalahnya. Yang terakhir dari ruang lingkup pengujiannya. Itu adalah salah satu dari kerangka di bab 3 metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kedua yaitu definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep yaitu adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional adalah variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Dan yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek yang dijadikan penelitian. Yang keempat yaitu jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana nih caranya mengumpulkan data tersebut. Yang kelima yaitu teknik analisis atau pengujian data. Penjelasan tentang bagaimana cara pengelolaan serta penganalisasian data penelitian yang dilakukan. Dan yang keempat, sistematika karya ilmiah yaitu bab 4 pembahasan penelitian ya. Yang pertama yaitu gambaran umum objek penelitian, uraian secara umum tentang objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian. Nah, dari uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang akan diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, pengujian hipotesis nih. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis atau tidak. Yang keempat, interpelasi hasil penguji dari hipotesis. Yang terakhir di bab 5 adalah penutup. Nah, penutup ini terdapat 2 yaitu daftar pustaka dan kesimpulan dan saran serta lampiran. Nah, daftar pustakanya itu yang tadi kalian sudah membuat
artikel atau makalah kalian sumbernya dari mana, dari buku A atau B. Misalkan dari buku A, kalian harus mencantumkan judul buku, lalu mencantumkan nama pengarang, tahun penerbit, dan terbitan mana buku itu. Misalkan dari Gramedia atau dari Republik atau dari perusahaan-perusahaan lain. Dan di situ kalian tidak hanya dapat satu sumbernya saja, dari berbagai sumber. Misalkan dari buku A sampai Z kalian harus mencantumkan daftar pustakanya ya. Yang kedua yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu kalian ambil dari seluruh hasil karya ilmiah. Nah, membuat simpulan ini tentu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Kalian harus mengambil poin-poin penting dari makalah tersebut. Misalkan kesimpulan tentang makalah A, kalian harus menyimpulkan dari masalah A. Yang paling penting poin-poinnya harus kalian sebutkan kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu saran. Banyak sekali makalah-makalah atau artikel-artikel salah dalam menuliskan saran. Saran yang dimaksud adalah saran bagi penulis, yaitu bagi penulis yang telah membuat makalah, bukan saran bagi pembaca ya. Nah, di sini saran bagi penulis. Penulis merampirkan saran-sarannya apabila tulisannya tersebut mendapatkan masalah atau kekurangannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran ini kalian sisipkan misalkan dalam suatu makalah atau skripsi ketika ada foto atau ada artikel yang bukunya kalian cantumkan, nah kalian harus melampirkan covernya, disisipkan dalam lampiran. Sekian sudah pembahasan pada merancang karya tulis ilmiah pada kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan mudah dimengerti. Adapun kekurangan yang telah disampaikan dalam materi ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan melalui tulisan yang typo ataupun tulisan yang kurang huruf atau penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan ataupun ada saran, bisa kalian komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.